Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini saya akan membuat video learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel pertemuan yang ke-12. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan yang ke-12 ini kami dari KPI 4A di kelas kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2, yaitu melanjutkan dari kelompok sebelumnya, yakni pada hari ini kita membahas tentang penyusunan TOR dalam peliputan berita. Nah, teman-teman sekalian, di dalam dunia jurnalistik, membuat berita atau artikel bukan cuma soal menulis informasi yang didapat. Nah, ada proses panjang di balik layar yang memastikan berita yang ditulis itu akurat, terstruktur, dan bisa dipercaya oleh publik. Nah, salah satu hal penting dalam perencanaan liputan adalah Term of Reference atau yang dinamakan dengan TOR. Nah, TOR ini ibarat peta berjalan yang membimbing seorang jurnalis agar tahu kemana arah liputannya, apa yang harus disiapkan, dan bagaimana cara menyusun berita yang berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, mengapa TOR itu penting? Banyak berita yang beredar setiap hari, tapi nggak semua punya kualitas baik. Nah, kalau peliputan dilakukan asal-asalan tanpa perencanaan, bisa saja berita yang dihasilkan itu kurang akurat, terlalu dangkal, atau bahkan tidak sesuai gitu dengan isinya. Nah, TOR ini hadir untuk membantu jurnalis dan tim redaksi merancang liputan yang lebih profesional dan sistematis agar lebih terarah seperti itu. Nah, dengan TOR ini semua elemen dalam peliputan jadi lebih terstruktur. Reporter tidak bingung menentukan sudut berita, editor tahu bagaimana mengarahkan berita, dan pembaca pun bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap serta mendalam lagi. Nah, selain itu, TOR membantu menghindari miskomunikasi dalam tim. Nah, memastikan data yang dikumpulkan itu relevan, sesuai, dan menjaga efisiensi waktu agar berita bisa terbit tepat pada waktunya. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, apa saja sih yang harus ada di dalam TOR? Nah, agar peliputan berita ini berjalan dengan lancar, sebuah TOR harus mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama adalah topik utama. Nah, ini adalah inti dari berita yang akan diliput. Harus jelas dan spesifik, misalnya dampak harga BBM naik terhadap transportasi publik. Nah, itu topik utama contohnya. Kemudian yang kedua adalah latar belakangnya. Kenapa topik ini perlu diangkat? Apa yang membuatnya relevan dengan situasi saat ini? Seperti itu. Kemudian adalah sudut pandang atau angle. Nah, berita ini diangkat dari berbagai sisi. Misalnya kalau meliput soal kenaikan harga BBM, bisa dari sisi pengemudi ojek online, dari sudut pandang pemerintah, atau dari perspektif ekonomi masyarakat. Kemudian adalah narasumbernya. Siapa saja yang harus diwawancarai? Narasumber bisa dari pejabat terkait, kemudian dari akademisi, dari pakar, atau masyarakat yang terdampak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah daftar pertanyaannya. Nah, apa saja pertanyaan yang perlu diajukan ke narasumber supaya berita lebih mendalam, seperti itu. Kemudian adalah riset data. Nah, angka atau fakta apa yang bisa memperkuat berita kita? Bisa berupa statistik, laporan pemerintah, atau hasil survei. Dan yang terakhir adalah tenggat waktu atau deadline. Nah, supaya semua proses berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, berita bisa diterbitkan tepat waktu. Gitu. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi keberhasilan TOR ini? Nah, supaya TOR ini benar-benar berguna gitu ya bagi jurnalis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Nah, apa yang ingin dicapai dari liputan ini gitu.
Apakah investigasi mendalam, dokumentasi, atau hanya sekedar berita aktual saja. Kemudian data dan riset yang kuat, supaya berita nggak hanya menarik, tapi juga berbobot dan terpercaya gitu. Kemudian narasumber yang akurat, sumber informasi harus kompeten dan relevan dengan topik, artinya harus sesuai gitu. Kemudian koordinasi tim yang baik, komunikasi antar reporter, editor, dan bagian lain harus lancar agar tidak ada kesalahan dalam proses peliputan. Kemudian standar etika jurnalistik, berita harus tetap objektif, tidak manipulatif, dan bebas dari kepentingan pribadi atau politik. Nah, teman-teman sekalian, hambatan-hambatan apa sih dalam penyusunan dan pelaksanaan TOR ini? Nah, di dalam praktiknya ada beberapa tantangan yang sering dihadapi saat membuat dan melaksanakan TOR. Di antaranya adalah, yang pertama adalah keterbatasan waktu. Nah, terkadang jurnalis ini harus bekerja cepat ya, sehingga perencanaan itu kurang matang. Kemudian yang kedua adalah sulitnya akses ke narasumber. Ada narasumber yang sulit ditemui atau tidak bersedia memberikan informasi. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya data pendukung. Kadang data yang dibutuhkan tidak mudah ditemukan atau tidak cukup mendalam. Kemudian adalah kurangnya koordinasi tim. Ini lebih ke arah internal ya. Jika komunikasi dalam tim tidak berjalan dengan baik, maka peliputan bisa jadi kacau atau tidak terarah seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penyusunan TOR? Media massa punya beberapa strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Seperti yang pertama adalah meningkatkan riset dan perencanaan. Nah, sebelum turun ke lapangan, jurnalis bisa melakukan studi pustaka, menganalisis data, dan menyusun daftar pertanyaan yang lebih tajam. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan teknologi. Akses informasi bisa diperluas dengan bantuan teknologi, seperti pencarian data digital dan wawancara online. Kemudian memperkuat jaringan komunikasi, jalin hubungan dengan berbagai pihak agar mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Kemudian menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua proses peliputan dilakukan secara etis dan profesional. Nah, teman-teman sekalian, tadi di kelas juga Bapak dosen kita, Bapak Adi, bertanya kepada kita semua yang ada di kelas, apa sih bedanya TOR dan proposal? Kita semua yang ada di kelas itu berusaha menjawab pertanyaan tersebut sebisa kami gitu. Lalu Bapak dosen memberi jawaban bahwa bedanya TOR dan juga proposal itu, kalau TOR dibuat ketika uangnya ada. Nah, kalau proposal itu dibuat ketika uangnya belum ada. Jadi sudah jelas ketika TOR dibuat itu sudah memiliki anggaran yang jelas dan pasti gitu. Namun jika proposal anggarannya belum pasti dan dapat berubah-ubah sesuai dengan anggaran yang didapat nantinya. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah TOR adalah bagian penting dalam dunia jurnalistik yang berfungsi sebagai pedoman bagi jurnalis dalam melakukan peliputan. Dengan adanya TOR ini, dengan adanya TOR yang baik, proses peliputan menjadi lebih terarah, sistematis, dan juga hasilnya lebih berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan yang ke-12 ini. Mudah-mudahan informasi dan ilmu yang sama-sama kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga khususnya untuk para penonton sekalian. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.